Oke. Sebenarnya inti dari tadi kan kita hanya refresh materi terdahulu. Sekarang kita akan membicarakan mengenai single degree of freedom tentang getaran paksa atau force vibration. Di mana dalam getaran paksa itu adalah ada pergerakan harmonik dan pergerakan periodik. Di mana yang sekarang kita bahas adalah harmonik dulu nih. Nah, harmonik itu di sini ada persamaan FO sin omega T, di mana FO itu adalah amplitudo atau maksimum dari nilai terhadap gaya. Kemudian frekuensi atau omega bisa kita bilang sebagai gaya frekuensi atau gaya yang terjadi secara tetap gitu. Dimana kalau misalkan kita gambarkan di sini ada massa, kemudian ditarik oleh kelakuan secara pegas ya atau spring A, kemudian ada U untuk perpindahan, terus ada PT sama dengan F0 sin omega T. Di mana nanti di sini kalau ini kan model matematisnya, kemudian nanti penyelesaian matematisnya jadi ada F1T sama dengan MU double dot atau kecepatan ya, U double dot itu kecepatan. Nah, ini Fs sama dengan K dikali U perpindahan. Kemudian di sini ada gaya tariknya FO sin omega T. Nah, dalam SDOF gaya harmonik, di sini undamp itu, mereka kita sudah ada damper, ada damp, ada undamp. Ada yang tahu nggak undamp itu apa? Tanpa dempet, tanpa apa namanya? Iya, tanpa peredam. Iya, tanpa peredam. Jadi kalau tanpa peredam, rumusnya atau pribadi diagramnya menjadi mu Q. Kemarin kan mu cuku, ada C-nya ya, C itu peredam, mu cuku. Nah, kalau misalkan tidak ada redaman, berarti mu Q sama dengan F0 sin omega T. Sehingga nanti kita bisa berkata, atau yang tadi saya kasih latihan. Nah, latihan itu sebenarnya Rahmat kan tanya, Bu, tadi kok nggak ada ya di rumusan yang kemarin. Rumusan kemarin itu karena redaman. Kalau ini tanpa peredam, makanya tidak ada. Jadi sebenarnya rumusnya itu baru akan dibahas di sini. Di mana UT sama dengan UC, T ditambah UPT. C itu artinya complementary solution. Kemudian P itu adalah partial solution. Di mana UCT sama dengan A cos omega NT ditambah B sin omega NT. Kemudian secara partikali atau partikular itu UPT sama dengan U sin omega T. Nah, kita substitusi nih. Kita substitusi menjadi min M omega kuadrat U besar ditambah K U besar sama dengan FO. Di mana U sama dengan FO dibagi K per M omega kuadrat sama dengan FO per K 1 min beta kuadrat. Di mana beta itu kalau misalkan kalian di dalam mekanika bahan itu sudah dipelajari bahwa beta sama dengan omega dibagi omega n. Itu adalah rasio dan rasio terhadap gaya frekuensi terhadap gaya natural frekuensi. Jadi gaya frekuensi itu adalah omega, kemudian natural frekuensi itu omega n. Jadi gaya terhadap getaran ya. Jadi omega itu adalah getaran gaya frekuensi. Kalau misalkan natural ya, kalau ada n-nya berarti natural, kalau tidak ada berarti gaya frekuensi biasa. Gaya getaran frekuensi. Di mana kita kombinasikan menjadi UT sama dengan A cos omega NT ditambah B sin omega NT ditambah FO dibagi K sama dibagi 1 min beta kuadrat sin omega T. Di mana nanti U sama dengan U0, U dot 1 sama dengan U dot 0. Nah, di sini ada transient, ada steady state response. Jadi kalau transient itu berubah-berubah. Jadi kalau steady state itu tetap ya. Kalau misalkan transient itu dia bergelombang, berarti G-nya itu berupa gelombang. Nah, itu ada steady state response-nya. Nah, bisa kalian lihat rumusannya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau misalkan transient itu tidak beraturan, berubah-berubah. Nah, itu transient, tidak tetap. Kalau misalkan steady state, dia gelombangnya itu bisa terbaca. Misalkan, ini berarti kan angkanya amplitudonya 1 ya, 1, 1, 1. Nah, ini bisa kita lihat nih, dia beraturan. Nah, itu adalah steady state response.
di mana U0 sama dengan 0 sama dengan U dot 0 sama dengan WN FO per K. Di mana omega, bukan W ya, WN ya. Omega N. Omega dibagi omega N sama dengan 0,2. Seperti itu. Nah, kemudian dalam kondisi tetap, nah itu bisa kita katakan bahwa U0 sama dengan U dot 0 sama dengan 0, itu kondisi tetap. Di mana dari persamaan 7 tadi, persamaan 7 ini bisa dikatakan bahwa UT sama dengan F0 dibagi K per 1 min beta kuadrat sin omega T min beta sin omega NT. Nah, makanya kita bisa bilang, di sini saya katakan bahwa itu terjadi karena adanya resonansi atau resonan. Gaya resonan itu sudah kalian pelajari ketika kalian mengambil ilmu dasar sains dan juga mekanika bahan sekali lagi. Nah, di mana nanti UT-nya itu sama dengan min setengah FO dibagi K WNT cos omega NT dikurang sin omega NT. Nah, bisa kita lihat di sini P itu adalah perbedaan ya, perbedaan antara gaya resonansi yang ada, namanya gaya resonansi. Nah, terus ada lagi gaya teredam. Nah, ya seperti kemarin sempat dibahas, gaya teredam itu mu cupu. Nah, bisa kita lihat sama dengan FO sin omega T. Kalau kemarin adalah gaya teredam aja, kalau sekarang gaya teredam terhadap gaya harmonik gitu. Jadi single degree of freedom yang teredam terhadap harmonic loading seperti itu. Bedanya nih ada gaya redaman. Kalau yang sebelumnya kan hanya ada spring aja atau kekakuan, dia ada redamannya sebesar C, kemudian UT, kemudian di sini ada PT. Kemudian kalau perilakunya perbedaannya adalah kalau ada redaman, dia ada nggak hanya ada FST tapi ada FDT. Nah, FDT sama dengan CU, FST-nya sama dengan KU. Nah, ini sama FO sin omega T, di sini juga UT. Nah, solusinya hampir mirip. Nah, perbedaannya di mana di sini UCT sama dengan E min C omega NT A cos omega DT ditambah B sin omega DT. Di mana nanti secara partikular atau parsial, UP-nya sama dengan C sin omega T ditambah D cos omega T. Nah, di mana C sama dengan FO dibagi K, 1 min beta kuadrat dibagi 1 min beta kuadrat plus 2C beta kuadrat. Nanti D-nya F0 dibagi K min 2C beta dibagi 1 min beta kuadrat ditambah 2C beta kemudian dikuadratkan. Nah, ini dibedakan lagi menjadi transient response dan steady state. Jadi kalian cukup rumusan awal ini aja nih. A itu adalah konstanta dan B juga konstanta. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah respon dari gaya teredam ya terhadap gaya harmonik ya. Jadi kita belum membahas dinamik, baru harmonik. Nah, ini adalah perbedaan dari dua, yang pertama transient response dan steady state response. Jadi steady state itu dilalui oleh baik garis ini nih, garis yang putus-putus itu steady state. Nah, kalau yang bergelombang ini adalah transient. Nah, kita lihat, nanti kalian lihat sendiri rumusnya seperti ini. Nah, jadi yang saya underline adalah UT, nilai UT sama dengan U sin dalam kurung omega T dikurang P. Nah, itu tanda P, di mana U besar dia sama dengan FO per K dibagi akar 1 min beta kuadrat dikuadratkan ditambah 2C beta dikuadratkan. Sehingga rasio dari steady state amplitudonya, nah ini kita bisa lihat U besar itu sebagai defleksi secara statik. Nah, UST itu FO per K. Nah, itu sebagai gaya dinamiknya ya, gaya faktor dinamik. Nah, itu jadi 1 per akar 1 min beta kuadrat dikuadratin ditambah 2C beta dikuadratin. Nah, bisa kita lihat di sini bentukannya. Nah, ini frekuensi rasio dari R sama dengan omega double dot atau omega rata-rata omega n dibagi omega. Ini frekuensi rasio dari R kecil sama dengan omega dibagi omega. Kalau ini yang dinamiknya ya dengan faktor D. Kalau ini dengan sudutan atau fasenya itu 90 derajat.
Nah, kita akan lanjut secara latihan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita langsung latihan aja. Coba kalian lihat Chopra lagi. Kita lihat Chopra di bab 3 ya. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? Halaman 114. Halaman atasnya atau halaman page-nya, Bu? Halaman atas ya, 114. Nah, saya akan duplikat nih ya. Kita coba latihan 3.1. Sudah terlihat? Bahwa diketahui, jadi di sini saya akan jelasin. Dan coba, di sini saya bisa coba. Halaman 114. Nah, ini diketahui masanya M, kepakuan K, dan natural frekuensi yaitu omega N terhadap... Hah? Ada nggak? 14, chapter 3. Nggak jelasin 3.12 power series representation. Oke. Kalian bisa lihat di Chopra halaman 119 yang sudah saya share di Kolabor di part A 3.1, di mana massa itu notasinya M, kekakuan K, dan natural frekuensi omega N terhadap gaya tidak teredam dalam sistem yang kita tidak ketahui. Nah, itu kita melakukan tes pergerakan secara harmonik dan di mana excitation frekuensinya itu 4 Hz. Kemudian responnya itu tanpa bonding. Nah, contohnya example give-nya resonan, kondisi resonan ya. Nah, kemudian selanjutnya beratnya delta W sama dengan 5 lib, kemudian kita attach, kita tambahkan ke dalam massa, dan resonan itu kita ulangin terus-menerus ya. Nah, resonan itu akan menghasilkan frekuensi sebesar 3 Hz. Yang kalian kerjakan adalah bagaimana kita menentukan massa dan kekakuan dari sistem yang diberikan. Oke, ada yang bisa menjawab? Kenapa jadi panjang banget? Gimana nih cara ngapusnya? Erase. Oke, ada yang bisa jawab? Halo, masih ada orang? Jawab. Lagi baca soal, Bu. Lagi merenung. Lagi mengartikan, Bu. Jadi dari data yang tersedia itu kan ada K per M, ini ya, sama dengan omega N kuadrat sama dengan 2pi Fn kuadrat. Nah, gini kan ya, sama dengan 8pi kuadrat sama dengan 64pi kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu VN-nya hilang, Bu. Apanya? VN-nya hilang. Fn. IFN-nya.
FN. FN kan kita masukkan nih 4 Hz. Oh iya. Sudah? Terus kita bisa katakan bahwa yang kondisi yang kedua, ini kondisi 1 ya. Nah, ini kondisi 2. Katakan bahwa K per M ditambah delta M. Nah, sama dengan omega N aksen kuadrat sama dengan 2pi aksen kuadrat sama dengan 6pi kuadrat sama dengan 36pi kuadrat. Oke, ada pertanyaan? Itu delta M tuh. Ini delta W omega atau kayak omega deh, Bu? Hah? Tuh. Oh, delta omega ya? Apa sih ini W ya? Kecil banget tuh. Ini delta W. Oh, itu delta W, Bu ya? Iya, kan delta, kalau M berarti kan delta W, M itu kan berarti M sama dengan W per G kan ya? Iya, Bu. Nah, itu coba bisa dibagi W per G. Itu kondisi 2. Nah, dari kondisi 1 dan 2, nah ini bisa kita tulis, misalkan dari kondisi 1 dan kondisi 2, bisa kita metode eliminasi ya, atau dividing atau bahasa kaliannya apa ya? Eliminasi ya? Iya, eliminasi, Bu. Eliminasi bahwa 1 plus delta M, nanti dapatnya 1 plus delta M dibagi dengan M sama dengan 16/9. Sehingga M itu sama dengan 9/7 delta M. Yes. 9/7 delta M sama dengan 9/7. Nah, ini ada 5 lip kan? 5/G sama dengan 6,43 per gravitasi ini lips per gravitasi. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjut. Nah, ini berarti dari persamaan yang 1 ya, dari I, itu bisa kita cari K-nya. K sama dengan 64 pi kuadrat M. Gitu ya. Nah, jadi K itu 64 pi kuadrat. Terus ini M-nya itu 6, yang kita masukin ya tadi 6,43 per G. Nah, ini sama dengan 10, sama dengan 10,52 lips per inch. Oke. Di sini ada pertanyaan? Jadi kalian bisa lihat di Copra lagi di halaman 120, bukunya sudah saya share di Kolabor. Nah, di situ ada AC ya.
unit AC di mana beratnya itu 1.200 lib ya. Kemudian itu di bolt atau dibaut di tengah-tengah dan secara paralel. Nah, panjang spannya itu 8 feet, nah, dibagi 2 di tengah-tengah ya, 4 dan 4. Kemudian momen cross seksionalnya itu 10 inch pangkat 4, terus motornya itu, jadi motornya dari AC-nya itu berputar sebesar 300 rpm dan menghasilkan gaya vertikal yang tidak seimbang itu sebesar 60 lib di setiap kecepatannya. Kemudian kita asumsikan bahwa terjadi viskositas damper atau gaya rendaman. Viskositas gaya rendaman itu sebesar 1%. Nah, kalau misalkan diketahui modulus elastisitas dari baja itu sebesar 30.000 KSI, kalian tentukan bagaimana gaya amplitudo dalam keadaan steady state deflection dan steady state acceleration dalam inch G per second dari setiap balok dan setiap tengahnya dalam kondisi gaya yang tidak seimbang. Itu gimana? Oke, saya akan mulai. Nah, di sini ada, kita udah tahu W ya. W sama dengan 1.200 lib. Kemudian ada nilai E. Mana ya? E sama dengan, kita jadikan ini aja ya. Jadikan, itu kan KSI ya. Kita jadikan PSI aja. Berarti 30 kali 10 PSI. Nah, kemudian ada I, I-nya. I-nya berapa? I-nya tadi? I-nya ini ya. 10 bukan? 10 ya. 10 inch pangkat 4. Kemudian L, panjang. L itu ini. Ini 8 feet. Oh, tapi di gambar itu pakai inci, Bu ya? Nah, Atau beda, Bu? Yang di gambar itu 4 inci kan, Bu? iya, salah nih. Berarti dia harusnya feet nih. Feet sama inci kan beda. Salah. Ini harusnya feet. Ya, thank you, Zia. Nah, ini ada C-nya 1% ya. Nah, terus P0. P0-nya itu yang ini ya. 60 lib. Kemudian, sehingga kita bisa tahu omega sama dengan 300 tadi, 30 kali, sebentar. Omega, oh ini, putaran deh, 300. 300 dibagi 60 yang P0 tadi, dikali 2 pi. Berarti dapatnya berapa tuh? 10 pi ya. 10 pi radian per second. Oke. Yang pertama kita cari stiffness ya. Stiffness kekakuan dari dua balok. Sorry. Stiffness-nya A. Kekakuan A sama dengan 2 dikali 48 EI
dibagi L pangkat 3 gitu ya. Itu rumusnya 48 gitu, Bu ya? Iya, rumus. Sama dengan 32,552. Satuannya lips per inch. Terus natural frekuensinya. Kita cari natural frekuensi. Oh, ini ntar akhirnya tuh U6 bukan sih, Bu? Bukan, Bu ya? Hah? Akhirnya tuh FN sama TN atau U6? U0. Oh, 0. Kenapa U6 ya kamu? Di PPT sebelumnya ada tulisan U6 atau saya U0 salah? bukan. Kita coba nanti cek lagi ya. Nah, natural frekuensinya berarti omega N ya. Omega N sama dengan akar K dibagi M. Sama dengan M-nya itu berarti kita kan taunya W ya. Iya, Bu. W ini ya. Nah, berarti akar dari K per W bagi G gitu ya. Sama dengan, nah K-nya kan tadi sudah ketahui ya. 32,552. Nah, W-nya itu tadi berapa? 1.200 ya. Dibagi 386. Kayak gini ya. Iya, Bu. Berarti WN-nya omega N, saya suka kebalik, bukan WN, omega N. Nanti hasilnya itu coba menghitung deh berapa. Itu koma apa atau ribuan, Bu? 32 koma. Sorry, 32, sebentar. 48 EI dibagi L pangkat 3 berapa ya sih? Kayaknya ribu deh, Bu. Iya, 32.000, sorry. Ribu, Bu. Oh ya, saya selalu menggunakan titik ya. Berarti omega N-nya, saya itu dapatnya 102,3 bukan ya? Iya, 102,3. Radians per second. Oke. Setelah itu kita cari itu steady state, tadi apa sih? Steady state response ya. Nih. Steady state acceleration. Iya, kan ada secara deflection atau displacement sama ada ya secara acceleration ini ya. Nah, berarti yang pertama steady state. Kita bisa bilang steady state response. Nah, berarti kan RD ya tadi ya. RD sama dengan 1 per akar 1 min omega dibagi omega N kuadrat, kemudian dikuadratin, gitu ya. Ditambah 2 psi omega dibagi omega N. Kuadrat. Yang membedakan omega sama omega N tuh apa, Bi? Omega kan frekuensi biasa, itu frekuensi natural. Frekuensi biasa itu yang ini. N itu natural, Bu ya? Iya, ada N-nya natural. Frekuensi biasanya tadi kita cari yang diketahui yang 300 rpm itu loh, Zia. Tapi rumus mencarinya sama atau kalau yang W biasa itu sudah diketahui bisanya? Yang biasa biasanya
sudah diketahui, atau kita kata kalau tadi kan kita cari ya, berarti 300 bagi 60, berarti RPM dari putaran itu dibagi dengan P0, biasanya P0, kemudian dikali 2pi kayak gitu. Ada rumusnya. Terus kalau yang natural ini tadi kan yang rumusnya akar A per M biasanya. Nah, di mana ini kan W per WN itu, coba kita hitung di mana W per, W, maaf ya, saya suka kembali. Omega per omega N, kalau bisa kita hitung sama dengan omega tadi itu berapa? 10 pi ya. 10 pi dibagi dengan omega N. Omega N-nya tadi 102,3 ya. 102,3. 102,3. Jadinya berapa sih? Tolong. 102, titik aja deh. 0,307. 0,3 aja nggak apa-apa. Iya. Oh, ini berapa? 0, oh ini ya. 0,3. 0,3. 0,307. Iya. Oke, 307. Kemudian kita bisa masukkan lagi RD sama dengan 1 per akar. Nah, akarnya itu tadi kan 1 min omega bagi ini ya. Berarti kan udah ketahuan ya. Berarti omega dibagi omega N, terus kemudian kuadrat ya. Berarti 0,307 kuadrat berapa, Zi? 0,094. 43 Iya 43 juga. kuadrat. Kemudian ditambah 2 dikali 0,01 yang tadi ya. Dikali ya 0,307. Gini kan ya, kuadrat. Nah, nanti cari nanti hasilnya berapa? Coba. Terlalu agak panjang gitu. Iya. Terus nanti setelah itu cari displacement. Displacement itu 0 sama dengan UST. UST itu U steady state ya. 0 kali RT. Bu, hasilnya 0,9 bukan Bu? 0,906. Ya nggak tahu, coba. Jadi 1 dibagi akar. Sebentar, Oh, 1 dibagi. Oh iya, salah saya. Berarti belum. 1 dibagi. Saya kayak ngeliat atasnya. Oh, nggak lihat itu dia ya. P0 dibagi K. 1,104. 1, ya, untuk bedain. Saya suka kebalik juga, koma dan titik. 1,104 ya. Iya, 04. Ini PO per K, ini kan PO per K dikali RD. Berarti U0-nya bisa tahu dong ya. 0 sama dengan, jadi di samping. Saya bagi. Berarti kita bisa tahu U0 sama dengan, berarti P0-nya tadi berapa ya? P0 itu 60 ya? Ini ya, 60. Berarti 60 dibagi A. A-nya tadi berapa?
32,552 ya. Mana sih? 32 berapa tadi? 32.500. 32.552. Nah, RD-nya tadi 1,104. Sehingga U0-nya dapatnya berapa sih? Nah, ada 2,03 kali 10 minus 0 minus 3. 2,03 2,03 kali kali 10 pangkat minus 3. minus 3. Nah, berarti satuannya itu inch ya. Oh, inch. Nah, ini ACC itu acceleration amplitude. Waduh, itu Nah, baru yang respons, belum yang acceleration. Iya, baru respon. U double dot 0 sama dengan omega kuadrat U0. Nah, ini sama dengan 10 pi ya tadi ya, 10 pi kuadrat dikali 2,03 tadi ya. Dikali 10 pangkat minus 3. Berarti hasilnya berapa coba? Kuadrat dikali berapa tuh? 2,0. Nanti satuannya inch per second kuadrat. Pi-nya dibiarin apa dikali juga, Bu? Dikali. Tiga. Dua koma 0015. 0015. Kalau dibagi 386 berapa Zi? Bagi 386. Gravitasi. 5,18 kali 10 pangkat min 3. Berarti 0, ya. 0,0052. 0,0005. 53. 52. 52. Hmm. Dalam gravitasi gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan stop record.